gitu ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberi sehat, biar kita bisa ketemu dengan ya, ya. Terima kasih. Ini memang agak sedikit sepi, sambil Anda masuk ke Google Colab-nya. Ini masih connect dulu. Ada yang sudah bisa connect? Kalau menggunakan komputernya susah, Anda boleh menggunakan handphonemu. Karena begini, ada anak itu yang saya tidak mau bakal masuk Google Colab itu kan memasukkan alamat email ya. Saya takut email saya di situ kesadap. Boleh pakai sign in. Ya sudah masuk Google Colab, Anda bisa masuk sign in gitu ya. Masuklah gunakan email sendiri. Pakai handphone tidak apa-apa. Ini agak lemot gitu ya. Kalau lupa dengan password emailmu, silakan pakai handphone saja. Daripada nanti kamu bingung apa passwordnya. Nah, ya kan lupa kan? Sudah bisa masuk. Pakai handphone aja, jangan lupa pakai handphone. Pak, pakai handphone ya Pak? Boleh pakai handphonenya sendiri-sendiri, tidak apa-apa ya. Yang menggunakan handphone ya, di sebelah kiri itu ada garis-garis 3. Garis-garis 3 itu silakan kamu klik, nanti akan muncul titiknya file gini. Nah, saya akan buka juga file, kemudian kita pilih ini open notebook. Atau kalau dalam bahasa Indonesia di situ buka notebook gitu ya. Ini saya klik open notebooknya. Kemudian saya cari filenya 12A kalau punya saya, karena saya menyimpannya ini ya. Saya pakai 12A. Oh, tampilannya bagus. Jadi saya masih koneksinya belum lancar. Saya ketikkan 12. Belum ini belum connect semua ya, belum lancar ini. Sebenarnya banyak. Saya refresh aja dulu. Oh, ini saya masuk ya. Nah, saya dulu login, saya masuk aja dulu ya. Saya cari, ini 12A. Ini ya 12A PDF, ini saya buka supaya saya tahu terakhirnya sampai mana. Geser. Sudah pakai Intifan ini ya. Oh, cepat sekali. Itu sudah pakai FDF ini ya. Ya, ini ngambilnya mana ya? Oke, kita lihat sekarang di sini. Materi yang kemarin adalah menggunakan fungsi atau kita pakai def. Sekali lagi kita ulangi sedikit, kita review sedikit. Membuat fungsi itu kalau di sini kita menggunakan ini ada def ini, kemudian ada nama fungsinya di sini. Kalau di situ nanti ada void, ada integer, dia tergantung. Kemudian ingat nama fungsinya tidak boleh pakai spasi. Dia harus menggunakan method. Jadi ini saya kali menggunakan underscore. Di belakangnya ada titik 2 biar buka blok. Semuanya diolah di dalamnya fungsi. Sehingga kalau fungsi lagi kemudian kita masuk selesai. Nah, sekarang kita akan terapkan fungsi. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan tentang fungsi ini? Apakah ada? Fungsi positif negatif.
Kita akan coba membuat fungsi lagi di sini aja ya, di sini. Kita lanjutkan saja ini akan membuat fungsi. Nah ini ya, ini kita buat fungsinya lagi membuat fungsi bilangan genap ganjil misalkan. Kita beri nama fungsinya yaitu spasi, misalkan namanya genap ganjil. Tuh ini komputer itu sakti kok, dia sudah tahu. Paling manusia ini mau menuliskan ini paling. Kalau muncul otomatis seperti ini, Anda bisa klik accept, maka semuanya akan dituliskan. Contoh ini ya, accept. Tuh, ya kedua seperti ini. Ya kan ada AI-nya, dia belajar. Berarti saya sudah sering menggunakan itu sehingga dia ini ikutan bilangannya. Untuk mengetahui genap ganjil itu dari apa? Bilangan itu diketahui genap, bilangan itu diketahui ganjil. Bagi dua atau sisa hasilnya yang dicari. 5 itu ganjil dibagi 2, 2. Sisanya berapa? 1. Ganjil berarti ya. 10 dibagi 2, 5. Jangan lihat 5-nya, tapi hasil bagi sisanya berapa? 10 dibagi 2 adalah 5, sisanya 0. Berarti dia bilangan genap. Jadi ketika dia dibagi 2 sisanya adalah 0, maka dia genap. Ketika dibagi 2 modulo 2 dibagi 2 sisanya adalah 1, hasil sisa baginya, maka dia ganjil. Modulo dilambangkan ini. Bisa saya besarkan. Ini. Nah ini. Berarti ini misalkan saya menggunakan variabel ini bin sama dengan float. Jika bilangan ini modulo 2 sama dengan 0, maka genap. Kalau enggak maka ganjil. Ingat ini harus ada titik 2, harus ada titik 2. Artinya blok. Ini print ini bloknya if. Ingat tulisan P-nya agak menjorok ke dalam supaya dia tahu bahwa ini punyanya if. Tapi kalau ini kamu lurus dengan if-nya, maka dia nanti akan mengira di luarnya if dia. Iya. Kita buat dulu seperti ini untuk membuat fungsi bilangan genap ganjil. Hanya seperti itu saja. Misalnya ada amati, kalau masih bingung silakan kami tanyakan. Iya, persen itu artinya modulo MOD ya kan? Kalau matematika modulo 2. Sama dengannya kenapa harus 2? Nah ini pertanyaan yang bagus sekali. Apa bedanya sama dengan ada 2 di sini dengan sama dengan yang 1 di sini? Kalau sama dengannya 1, berarti begini dia. Ada variabel namanya bil. Isinya berapapun nanti akan dimasukkan ke sini. Jadi bil itu variabel. Ketika nanti dimasukkan berapa? Nah sini, masuk ke sini, masuk ke kamar saya, ke kamarnya bil, maka sama dengannya 1. Gampangannya begitu. Kalau sama dengannya 2, seolah-olah ada pertanyaan begini. Bil, kamu kalau di modul 2 itu apakah 0 bisanya? Apakah 0 ini isinya bil? Bukan. Kalau ini semua yang dimasukkan isinya bil. Tapi kalau ini 0 bukan isinya bil. Jadi seolah-olah dia tanya. Bisa aja nih misalkan tidak sama dengan ini. Oh iya, tidak ya. Nah, jadi maksudnya kalau sama dengan 2 itu seolah-olah gini, membandingkan apakah bil itu sama dengan 0 enggak? Kalau tidak maka dia bilangan ganjil. Tapi 0 tadi bukan isinya bil. Hanya isinya bil dibandingkan dengan bilangan 0. Tapi kalau sama dengannya 1, semua variabel yang dimasukkan masuk ke dalam bil. Jadi isinya bil. Paham sampai di sini ya? Jadi kalau sama dengannya 2 itu hanya pembanding. Bisa diambil lebih besar, lebih kecil gitu.
tidak sama dengan, nah itu dia. Cuman ini kan dia sama dengannya harus 2 karena apakah sama dengan 2? Oh tidak, maka dia ganjil. Apakah sama dengan 0? Oh iya, berarti dia ganjil. Ada pertanyaan lagi? Paham sampai di sini? Nah, ketika fungsinya ini sudah kita buat, kita bisa memanggil di sini sama seperti ini. Maka kita masukkan saja di sini. Memanggil gitu ya. Memanggil fungsi bernama itu kalau di saya sudah pakai genap underscore ganjil. Ini bisa kita jalankan dulu, tes dulu. Kalau ada pertanyaan, ini masuknya dengan piton berapa? Piton 3. Dia kan bilangan positif negatif dulu sampai di tes 5 gitu kan. Masukkan ini ya bilangan positif kan dari sini ya. Nah sekarang ini masukkan bilangan lagi, saya tuliskan di sana misalkan 7. Nanti fungsi ini bisa juga dimasukkan ke dalam if. Nanti bisa dibuat menu seperti itu. Ini dulu aja, fungsinya dibuat dulu, difahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Masih positif negatif. Genap saja dulu. Ini genap ganjil belum masuk. Kalau itu ini genap ganjil. Oke. Dikunci. Genap ganjil. Dia pakai handphone aja pakai. KMX. Kalau besar ya, mungkin diperkecil kan. Kalau yang bilang positif negatif kan samanya. Kalau dia di atas 0 gitu ya, di atas 0 positif, kalau di bawah 0 berarti negatif. Kalau yang ini tidak kecil itu umumnya pakai tanda persen, tanda persen itu Kalau ada yang tadi namanya abu-abu tinggal aset. Ayo dapat. Yang mana? Snapchat anak ganjil itu. Oh iya ini tabung melihat belajar nanti yang atasnya yang apa namanya itu kan positif negatif ya. Nanti ada ini ya sampai ini kok ada elif di sini? Karena begini, ketika dia memasukkan bilangan positif negatif, kalau 0 itu negatif apa positif? Iya, 0 negatif. Positif. Nah, kalau kamu ragu-ragu, makanya ketika ragu-ragu, saya masukkan 3 saja. 0, kita cari bilangan 0. Kalau yang kamu masukkan ini memenuhi yang persyaratan pertama, ini yang dicetak selesai, dia lepas. Tapi karena di sini ada lebih dari 2 syarat, maka dia di sini, misalkan yang dimasukkan 1, ini diabaikan langsung ke sini, elif ini. Artinya ini sebenarnya else if gitu ya. Apakah 1 lebih besar dari 0? Iya. Misalkan yang kamu masukkan pin 5, syarat pertama tidak dipenuhi, syarat kedua tidak dipenuhi, maka dia langsung ke bilangan yang paling bawah ini, min 5 bilangan negatif. Kalau yang ini kan hanya genap ganjil, sehingga ada 2 toh, ya if dengan else saja. 2 pilihan. Kalau ini saya buat 3 karena tadi kita ragu-ragu 0 itu masuk mana. Ini 0-nya, ini positifnya, ini negatif.
Jadi ada 3 sehingga ada if, elif, dan else. Sama untuk pilihan apapun selama dia lebih dari 2 harus ada elifnya. Baru yang terakhir sendiri adalah else. Misalkan 5 ya if, elif, terakhirnya else. Bolak-balik tak apa-apa ya. Misalkan kamu mengerjakan yang atas itu genap ganjil, bawahnya positif negatif juga tak apa-apa. Iya, nanti seperti ya. Kalau yang dipanggil ini maka dia akan mengerjakan ini. Kalau yang dipanggil ini maka dia akan Kenapa yang ditulis seperti ini harus ada tanda petik 2? Artinya apapun teks yang diambil dengan tanda petik 2 itu yang nanti akan ditampilkan. Misalkan di sini kamu printnya halo gitu, ya nanti halo itu berarti ditampilkan di layar monitor. Jadi dia hanya ditampilkan angka, huruf atau apapun yang diambil dengan 2 tanda petik akan dianggap sebagai tampilan di layar monitornya seperti itu. Gitu kan? Ini di layar rotasanya berbeda. Iya. Tapi mulai tipis ya. Iya. Dan di sini ada pertanyaan. Loh, kok nggak keluar hasilnya? Kenapa? Kamu belum manggil fungsi ini, apa ya? Ini ya, saya sampaikan. Fungsimu sudah betul, tetapi kamu lupa. Fungsimu nggak kau panggil di sini. Nah ini loh. Nah bagaimana dia mau jalan? Jadi fungsi sudah betul, tapi belum kamu panggil dia. Nah, sama kamu main ke rumah temanmu, tahu kalau temanmu ada di situ, kamu di depan itu menang aja, dia nggak keluar ya. Coba kamu panggil, nanti dia akan keluar. Lihat, ini memanggilnya ini yang tadi belum kita lakukan. Jadi walaupun bener tapi begitu gak metu ini serotok gopo ya apa ya. Ternyata nggak dipanggil ternyata. Ada yang nggak bisa? Mana? Oh HP-nya harus baru mungkin ya. Open call boleh atau boleh? Contoh yang ini, yang atas dulu, atasnya itu, yang ada crashnya itu. Ya. Ini ya if ya, if itu elifnya, elif. Ya elif. Coba digeser ke kiri lagi. Luruskan dengan if. Enter. Luruskan dengan if pokoknya. Iya. Nah, terus bawahnya else. Luruskan juga dengan if. Lah. Terus bawahnya itu yang hijau dia itu. Nah, itu lurus sendiri tuh, minggir sendiri deh. Nah, devnya sekarang. Oh, entrance ini sing mau lho. Iya, benar ada jaraknya gitu. Enggak terlalu mepet dengan atas. Nah, devnya minggir no. Lah, terus bilnya itu lurus no, enggak itu ya. Agak masuk sedikit, bilnya agak masuk sedikit karena itu ikut fungsinya dev. Nah, masuk spasi.
Sama yang atas juga begitu. Fill yang atas itu Yang ya menjorokkan itu, menjorok non fill. Kan itu isinya toh. If-nya juga ikut lurus fill berarti. Ah, iya. Nah, begitu. Loh, defnya enggak, defnya mepet kiri. Lah, wis, itu lanjutkan ya. Menyenangkan gemes no gitu ya. Iya. Membuat program itu gemes no. Iya. Nah, hari ini teruskan kiri. Ini akan masuk. Ini coba cek ambilin jalan ya. Belum masuk. Tapi di sini kan belum masuk. Ini yang sudah. Open. Belum pernah ada di sini. File. New. File. New. Control V, kamu yang sing kok ketik mau itu dan muncul. Klik Control V. Control V. Yes, jalankan ya sekarang. Desain di bawah. Errornya kenapa? Devnya salah. Ini ada tanda sama dengan ini. Ini juga geser ke sini. Kalau ini programnya dari sebelah kiri. Mana enggak genap underscore banjir mana? Tuh kamu namamu genap banjir genap enggak mau ya enggak ada. Harus sama. Ya. Jadi kalau di sini nama fungsinya ganjil genap ya di sini harus ganjil genap. Tapi kalau di sekolah pun di foto. Sama seperti kamu main ke rumahnya Raihan gue panggil Rafael yang nggak keluar dia. Ya enggak di sini lo ganjil genap namanya fungsimu itu. Kamu mau pakai apa? Nama fungsi itu yang keliru, tidak sama. Di bawah genap ganjil itu ganjil genap. Dimasukkan angka sembarang, bebas. Masukkan sembarang. Iya, enggak. Oh, benar. Sembarang disangka bebas. Enter. Positif kan? Betul kan sesuai dengan sesuai. Nama file yang dipanggil ini harus sama seperti yang di atas. Kalau di sini namanya saya pakai genap ganjil, maka fungsinya juga namanya genap ganjil. Jangan dibalik ganjil genap nanti dia tidak mau. Besar kecilnya harus juga sama. Misalkan di sini saya pakai G-nya besar, di sana juga G-nya harus. Nah, ini saya. Ini fungsi if ya. Ini
Saya tuliskan di sini. Ini tadi pemanggil ini, ketik aja dulu di sini. Ada menu pilihan. Kita ketik dulu aja print. Masukkan pilihan. Ini ya misalkan ya. Terus apa? Bawahnya kira-kira yang cocok apa? Print apa lagi? Misalkan yang pertama tadi bilangan memanggil ini. Lewe di komputer itu sakti lah. Print satu bilangan pose. Asep ya? Saya nggak tahu. Ini komputer ini orang Sunda atau orang apa? Asep di situ ya. Iya ini Asepnya saya klik Asep. Cing. Saya. Nah, biasa ya. Menunya gini dulu. Masukkan pilihan. Terus ada tulisannya satu yang negatif, yang kedua genap ganjil. Terus apa bawahnya diketikkan apa supaya saya bisa memilih ya? Pilihan satu atau dua. Saya tuliskan apa? Masukkan gitu ya. Oh pilih gitu ya, pilih angka pada itu ya. Betulkah seperti ini? Supaya nanti dia kedip-kedip nunggu seperti ini. Angka itu pilihannya benar, maka dia ini aja. Saya ketikkan pil gitu ya. Pil sama dengan pil. Ini ya. Ini saya matikan dulu punya saya supaya dia tidak memproses yang lain. Saya matikan dulu. Saya yang tes ini nanti keluar apa enggak tulisannya. Betul ya? Betul ini ya. Oh dia tidak mudah lagi. Oh ini sudah jalan ini. Pilih angka pada bentuk ya. Jadi itu saya aku nggak bisa. Oh sudah. Apa kira-kira kalau pilihannya misalkan satu, saya tulisnya bagaimana? Tulisnya di sini bagaimana? Jika ini saya punya variabel namanya pil untuk memasukkan inputan di sini. Supaya menunya saya bisa pilih satu, pilih dua begitu. If apa? Pil ini ya. Nah ini. Jika pilihannya sama dengannya dua kali satu. Jadi dua, maka ini dia akan memanggil ini negatif. Kan? Asep. Nah. Jika pilihannya sama dengan satu, maka negatif. Bila dua adalah ganjil. Ini yang genap ganjil, ini yang genap ganjil. Kalau tidak maka ini. Ini saya matikan dulu. Nah, ini saya matikan ya supaya dia tidak dipanggil ya. Kita coba jalankan. Coba jalankan ya. Nah ini, masukkan pilihan. Pilihannya ada 1, 2, 3. Misalkan ini saya tuliskan pilihannya 5. Betul tidak dia akan jalan? Pilihan tidak tersedia. Nah, kalau saya masukkan di sini angka 1. Nah, ini masukkan bilangan. Bisa dimodifikasi. Misalkan kalau 1 ada muncul tulisannya di sini. Tulisannya ditambah, Anda memilih apa? Itu terserah, dimodifikasi aja. Jalan ini ya berarti ya. Saya ketikkan 4.
hasilnya bilang positif betul. Ini memanggil positif negatif. Nah itu menunya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang if ini, jadi kita hari ini menggabungkan that dengan if. Kalau ada yang salah, tidak perlu semuanya dikoreksi. Misalkan yang nomor 1 di sini enggak, nomor 2 tidak usah dikoreksi. Cukup ganti yang nomor 1. Kalau kita pilih nomor 2, ternyata apabila yang salah, ya yang nomor 2 aja dikoreksi, genap ganjilnya dikoreksi, positif negatifnya enggak. Itu gunanya fungsi. Jadi dia membagi per kamar per kelompok gitu, supaya ketika kita tracing ada kesalahan itu memudahkan kita. Enggak campur dari atas sampai bawah itu semuanya bahasa permodalannya enggak, tapi dikotak-kotakan dulu. Jadi pilihan ini nanti yang di sini ini. Sama kan kalau kamu misalkan ya makan gitu ya di pinggiran jalan, oh no, penyetan lele gitu ya, tidak mungkin lelenya dicampur dengan ayam, dicampur dengan bebek, tidak mungkin. Lele ditempatkan sendiri di kayak ada kotak gitu, ada airnya. Nanti ayam diletakkan sendiri, bebek juga diletakkan sendiri sama. Ketika orang pesan, saya pesan lele, nggak harus boleh, dia langsung ambil kotaknya lele, di sinilah lele. Pesan ayam, mengambil di kotaknya ayam. Sama seperti itu. Ketika fungsinya sudah tertata sesuai dengan prosedurnya, kamu tinggal tracing saja kalau ada yang salah. Sing salah genap ganjil, di buku koreksi genap ganjil. Sing salah positif negatif, ya positif negatifnya di. Ini namanya terstruktur, istilahnya terstruktur. Jadi harapannya begini, siapapun yang membaca program itu tahu maksudnya. Mungkin suatu saat saya tidak mengajar di 12A, orang lain begitu dibuka sudah tahu dia, oh kemarin 12A sampai situ. Dia biasanya sudah ngerti. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, kita merefleksi dulu sebentar. Hari ini yang kamu dapatkan apa? Ketika kita belajar ini, yang kamu dapatkan apa dari materi ini? Angkat tangan dong. Loh, rumus baru. Iya, rumus baru, dia mendapatkan rumus baru. Ada lagi? Yang keras kalau menjawab ya. Apa yang sudah kita dapatkan selain ada rumus-rumus baru di situ? Kenapa? Programnya lebih detail karena terstruktur, sudah ada fungsinya ya, digabungkan dengan if. Ada lagi? Apa? Nah, menghubungkan def dengan if yang bisa dimasukkan ke sana ya, yang bisa di situ. Apa yang kamu dapat hari ini? Tahu bedanya kenapa kok tadi menggunakan sama dengannya 2, sama dengannya 1 gitu ya. Satunya adalah isinya, variabel yang satu adalah untuk perbandingan. Kita juga sudah tahu tadi mode itu di lapangan ada persen. Ya, ada mode. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar def, fungsi. Fungsi itu harus tidak boleh pakai spasi. Kemudian kita gabungkan dengan if, yang pilihannya. Kemudian nama fungsi yang dengan yang dipanggil harus sama. Kalau di atas kita pakai genap ganjil, yang di bawah juga harus pakai genap ganjil, makanya jangan ganjil. Nah, ada lagi yang mau disampaikan apa lagi? Cukup ya? Pusing tapi ya? Tapi menyenangkan nggak? Iya. Pusing, menyenangkan, gemes no aslinya ya. Bahasa pemrograman ini. Siapa tahu nanti suatu saat walaupun Anda santai-santai di rumah, Anda bisa membuat Python, pakai Python, bisa menggunakan C++ untuk program yang ada hubungannya dengan kegiatan kita sehari-hari. Di situ kan ada genap ganjil sama positif negatif, itu kan ya matematika. Nanti kamu bisa hubungkan dengan fisika, S sama dengan V kali T. Tegangan itu rumusnya bagaimana? Nah itu bisa kamu terapkan di sana. Gitu ya. Baik. Karena kita tadi ketemunya diawali dengan bismillah, maka kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Semoga kamu semuanya selalu sehat, sukses, bahagia, dimudahkan segala urusannya, bisa mencapai cita-citanya, membahagiakan orang tuanya masing-masing. Terima kasih anak-anak. Kita bisa kembali ke kelas, Anda bisa istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dicek barangnya.